Halo Sobat Ada Aja Channel. Apakah kamu merasa sulit merasa senang atau bahagia saat melakukan hal-hal yang biasanya kamu sukai? Jika iya, mungkin saja kamu mengalami anhedonia. Gejala dan penyebabnya sangat beragam. Namun, tak perlu risau. Ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya kok. Nah, Sobat, Tante Google akan mengulasnya untuk Anda. Dilansir dari alodokter.com, anhedonia adalah kondisi ketika seseorang kesulitan menikmati hidup dan merasakan kesenangan. Penderita anhedonia akan kehilangan minat terhadap semua hal atau aktivitas yang sebelumnya dianggap menarik. Saat mengalami anhedonia, seseorang akan merasa hidupnya membosankan, bahkan sampai membuatnya merasa tertekan. Anhedonia berbeda dengan rasa bosan biasa. Kebosanan biasanya akan hilang dengan sendirinya, terutama bila melakukan hal yang baru atau menyenangkan. Sedangkan anhedonia umumnya terjadi berlarut-larut dan tidak akan hilang jika tidak ditangani. Anhedonia dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu secara sosial dan fisik. Penderita anhedonia sosial biasanya tidak bisa mendapatkan kesenangan dari situasi sosial. Mereka cenderung akan merasa kurang nyaman untuk menghabiskan waktu atau bergaul dengan orang lain dan kesulitan menyesuaikan diri dengan situasi sosial. Sementara itu, anhedonia fisik ditandai dengan tidak adanya sensasi fisik yang umumnya dirasakan sebelumnya ketika melakukan aktivitas favorit atau hobi. Sebagai contoh, orang yang hobi makan akan merasa bahwa makanan favoritnya terasa hambar. Penderita anhedonia juga bisa merasa kurang puas dan nyaman saat berhubungan intim. Padahal sebelumnya tidak bermasalah untuk mencapai orgasme. Di samping itu, penderita anhedonia cenderung memiliki pandangan negatif dan kurang peka atau bahkan mati rasa terhadap hal apapun. Merasa putus asa, menjadi enggan untuk tersenyum, dan menunjukkan emosi palsu. Penderita anhedonia juga bisa mengalami beberapa gejala fisik, seperti sakit kepala, susah tidur, dan tidak nafsu makan. Penyebab terjadinya anhedonia belum diketahui secara pasti. Namun, berbagai riset menunjukkan bahwa munculnya gejala anhedonia berkaitan dengan perubahan aktivitas sel-sel saraf di otak dan gangguan pada produksi zat kimia di otak yang berfungsi untuk menghasilkan rasa senang, seperti dopamin dan serotonin. Anhedonia juga seringkali merupakan gejala dari beberapa gangguan mental, seperti depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, PTSD, dan gangguan kepribadian. Meski begitu, tidak semua penderita anhedonia memiliki gangguan kesehatan mental. Selain karena masalah kejiwaan, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang lebih berisiko untuk mengalami anhedonia, di antaranya, 1. Pernah mengalami peristiwa traumatis, seperti pelecehan seksual atau emosional. 2. Penyakit tertentu, seperti diabetes, demensia, atau penyakit Parkinson. 3. Efek samping obat-obatan, misalnya penggunaan obat-obatan terlarang. 4. Konsumsi alkohol berlebihan. Anhedonia yang dibiarkan dalam jangka waktu lama dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Kondisi ini juga dapat merusak hubungan atau intimasi antar teman, keluarga, pasangan, atau rekan kerja. Anhedonia yang tidak ditangani dengan baik, juga bisa meningkatkan risiko penderitanya untuk mengalami rasa cemas berlebihan dan bahkan muncul ide atau percobaan bunuh diri.
Agar terhindar dari bahaya tersebut, anhedonia tentu harus segera diatasi. Langkah pertama adalah dengan memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter guna menentukan penyebab yang mendasari terjadinya kondisi ini. Setelah penyebabnya diketahui, barulah langkah pengobatan bisa dilakukan. Biasanya anhedonia bisa ditangani dengan beberapa langkah berikut, pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Untuk mencegah terjadinya anhedonia, kamu perlu menerapkan gaya hidup sehat agar kesehatan mental senantiasa terjaga. Pastikan untuk selalu mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, mengelola stres, mencukupi waktu istirahat, dan tetap berpikir positif, tapi hindari toxic positivity. Kehilangan kesenangan akan suatu hal yang sebelumnya digemari memang bisa dialami oleh siapapun dan tergolong wajar. Hal ini mungkin bisa saja terjadi ketika kamu merasa bosan. Namun, jika anhedonia yang kamu alami sudah mengganggu kehidupanmu, terlebih bila disertai gejala lainnya, seperti sering cemas, sulit berkonsentrasi, susah tidur, atau bahkan muncul ide untuk bunuh diri, sebaiknya jangan tunda lagi untuk berkonsultasi dengan dokter ya.